Oke, kita kembali lagi belajar ya. Sudah lama vakum, kali ini kita akan belajar lagi tentang PLC, yaitu tentang shift register. Ini lanjutan dari belajar kita sebelumnya ya. Jadi kalau teman-teman yang belum ikut channel ini bisa cek di video atau YouTube saya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan shift register itu teman-teman? FFT adalah singkatan dari shift register. Jadi fungsi dari sintak ini adalah untuk menggeser data bit secara berurutan. Ya, maksudnya gimana sih? Nah, ini sintaknya dulu ya. Sintaknya ada data input, shift input, reset input. Nah, maksudnya gini. Cara kerjanya saat misalkan ada sensor mendeteksi program ya, atau terdeteksi, atau kita bikin sebuah program yang nantinya sensor mendeteksi sesuatu, baik dari warna atau apapun itulah. Jadi nanti datanya itu bisa kita bisa menghidupkan data secara sekuen atau berurutan, berupa ada kolom 6, ada kolom bit ya kalau saya bilang. Jadi kita PLC ini mendukung ada satu word atau satu register ya, itu mendukung 2 pangkat 4, artinya ada 16 kotak ya. Ini saya bit pertama, bit kedua, bit ke-0, bit ke-1, bit ke-2, dan seterusnya sampai bit ke-16. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi ketika data inputnya aktif nih, SFT-nya aktif, ini kita misalkan kita aktif on, kemudian nah ini adalah data yang masuk set input. Jadi ketika nanti kita trigger sensor misalkan, data pertama masuk misalkan, maka kita bisa menggunakan alamat yang sudah kita define. Misalkan alamatnya adalah W1, N-nya adalah W2, ini N word-nya ya. Maka kita bisa menggunakan W1.0, W1.1, W1.2 dan seterusnya. Ini input ya, work area bisa, IO bisa, holding bisa ya, sesuai. Jadi misalkan shiftnya kita on, maka outputnya akan bergeser ya. Jadi output 0 aktif, kemudian output yang bit ke-1 aktif, output bit kedua aktif, dan seterusnya sampai output ke bit ke-16. Nah, sebenarnya kesimpulannya apa sih, untuk apa sih sebenarnya sebelum kita habis ini praktek ya. Jadi SFT ini digunakan untuk tracking ya data bit. Umumnya digunakan untuk otomasi conveyor ya. Cocok untuk sorting, rejecting, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membuat program untuk sequence atau data yang berurutan ya. Jadi sebenarnya ya bisa pakai apa? Bisa pakai logika interlock dan lain sebagainya. Cuman kali ini kita menggunakan menghidupkan output dengan cara mengaktifkan bitnya secara sekuen atau berurutan dengan menggunakan satu sensor. Oke, coba kita guys bantu support. Ini ada L-set bagus banget ya, dari JLD Tool, mulai L1,5 sampai L10. Cocok nih buat DIY-DIY-an di rumah. Cek langsung aja ya di etalase akun TikTok ini. Oke, ayo check out. Thank you. Bikin programnya teman-teman. Ya. Pertama-tama yang kita harus lakukan adalah mendeklarasi sintaknya ya. Sintak di Omron ini menggunakan SFT. Berarti kita N, ini N W0 ya. W0 Oke, ini untuk mengaktifkan nanti kita widget SFT. SFT-nya kita buat dari W1 sampai W2. Oke. Sorry, ini W1-nya bukan W1-nya style. Oke. Nah, tadi syaratnya adalah ada
strukturnya ya. Shift input, data input udah. Kita untuk shift input, shift input ya. Oke, kemudian adalah reset input. Ini nanti tujuannya untuk mereset data ya. Reset. Oke, sudah jadi strukturnya. Ini kita buat 1 kali push saja. Oke. Nah, kita udah bikin blok standar ya, atau sintaks standarnya. Nah, kita mungkin applicable ke sequence-nya ya, sequence. Jadi kita bikin sequence-nya itu sederhana aja ya, mungkin ini aja deh teman-teman. Oke, auxiliary on, kita end. Nah, karena kita mendefine-nya W1, jadi kita harus misalkan kita ingin mulainya dari W1.0. Oke, W1.1. Nah, ini misalkan output ya. Misalkan kita di W3 output. Nah, ini sebenarnya udah kita bisa cek ya. Kita coba running programnya. Nah, syaratnya adalah kita aktifkan ini. Aktifkan dulu shift SFT-nya kita. Nah, artinya ini shift block dari SFT ini sudah aktif. Nah, kemudian kita bisa melakukan input data. Ya, W0 untuk membuka, kemudian 1.0 aktif. Oke. Nah, ini kan sudah aktif ya rekan-rekan. Jadi secara aktifnya tadi secara berurutan ya, bisa kita reset. Nah, kita juga bisa sebenarnya untuk melihat addressnya ya. Kita masuk ke tool data addressnya W5, W1 sorry, W1, W2, W1.0 boolean. Nah, kita lihat jadi ada yang saya bilang tadi ada 16 bit yaitu. Nah, kita kan ngaktifinnya ke bit 0, bit 1, bit 2 ya. Coba kita aktifkan lagi teman-teman. Oke. Ini aktif ya. Jadi bit 1 kesimpan datanya. Kesimpan lagi datanya. Ini anggapnya sensor ya, sensor. Bisa kita anggap sebagai sensor. Oke, kita bisa lihat binary-nya. Nah, ini dia binary-nya aktif. Nah, ini cocok ya untuk kita biar mempersingkat program. Kalau kita bikin interlocking satu-satu ya, mungkin bisa aja sih bikin rangkaian pengunci satu-satu dan dibuat seri ya, boleh-boleh saja. Cuman kalau misalkan ada sequence-nya banyak ya, ini cocok sih untuk digunakan. Atau datanya banyak, atau kita pengen bikin logic yang 0, misalkan hanya nanti ini aktif, ini 0, bisa juga sih nanti kita pakai sintak ASL namanya yang mirip-mirip dengan ini ya. Mungkin cukup sekian, itu saja. Thank you, selamat mencoba.